Tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Aufaq, atau beberapa kitab Mambaul Hikmah ya. Nah, di situ menerangkan tentang bagaimana caranya untuk mengobati seseorang atau mendoakan seseorang. Contoh, kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Di situ diterangkan tentang bagaimana caranya mengobati seseorang yang terkena penyakit taif. Penyakit taif itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama, tanda-tandanya itu mengalami sebuah gangguan psikis, yaitu al-ghotob, mudah marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan, saya ingin menanyakan, pernah musannif dari kitab Al-Aufaq. Kitab tersebut tertulis musannifnya adalah Muhammad Ghazali. Apakah yang dimaksud adalah Imam Ghazali, Hujjatul Islam? Saya sedikit syok tentang pengarang kitab tersebut adalah benar-benar Imam Ghazali yang saya sebutkan di atas. Sebab di dalam kitab tersebut ada yang mengajarkan tentang tata cara dan syarat-syarat untuk berbuat jahat kepada seseorang. Misalnya, cara untuk meneluh, menyantet orang. Di sana tertulis syarat untuk melakukan tersebut adalah dengan menggunakan darah daripada anjing. Mohon penjelasannya dari Buya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Di kalangan santri namanya kitab Aufaq. Di situ adalah kitab di situ untuk macam-macam amalan agar bisa begini begitu. Dan kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Ulama yang kenal Imam Ghazali semua mengatakan itu dusta. Kalau kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali adalah bohong. Karena ada syariat jelas, Imam Ghazali ahli syariat. Sementara di dalam kitab Aufaq banyak keanehan-keanehan. Bukan keanehan sekedar disebut, bahkan ada kalau punya nama Nabi taruh di paha misalnya. Ini kan merendahkan. Nggak mungkin Imam Ghazali mengajarkan seperti itu. Jadi kitab Aufaq dan sepadannya kadang dinisbatkan pada ulama besar karena menjual agar memakai numpang di namanya, dan itu dusta atas nama Imam Ghazali. Tidak pernah ada, dan jangan dibaca kitab Aufaq karena banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Aufaq, jadi jangan dibaca, namanya kitab Aufaq. Di situ banyak wifik-wifik, tidak diperkenankan baca kitab itu, dan dusta dinisbatkan pada Imam Ghazali. Kalau kita kenal Imam Ghazali dengan kitab-kitabnya, sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam kitab Aufaq tersebut. Jadi itu bukan karangan Imam Ghazali, itu dinisbatkan dusta. Hanya karena sudah masyhurnya begitu dipikir benar itu milik Imam Ghazali. Tapi tidak, itu bohong dan jangan dibaca. Tidak boleh kita membaca kitab-kitab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.